Halo adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, apa kabar? Pagi hari ini kakak senang deh lihat adik-adik semuanya sudah rapi, ya kan? Sudah siap di tempat masing-masing. Mungkin di situ kalau kakak lihat ada yang mendampingi ya. Sebelahnya ada siapa tuh? Ya, ada adik atau ada kakak atau ada mama ya, kalau nggak salah ya, itu ya sebelahnya. Ya, halo shalom semuanya, orang tua di rumah juga, adik-adik sudah pada sarapan, sudah mandi, dan pada sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, kakak bersyukur bisa senang sekali bersama dengan adik-adik semua memuji Tuhan dan bersama-sama kita mau beribadah. Nah, yuk adik-adik, kita akan angkat satu pujian sebelum kita berdoa bersama-sama. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Yuk. Papa mama bisa membantu adik-adik, bisa membantu anak-anaknya untuk berdoa dan melipat tangan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Kalau adik-adik sudah tutup mata, sudah lipat tangan dengan sikap yang baik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dengan guru-guru dan juga teman-teman semua. Kami memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami senang sekali hari ini kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menaikkan syukur bernyanyi bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kakak mau tanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online Abi. Nah, siapakah yang pernah mengalahkan seorang raksasa yang besar? Raksasa pasti besar ya, di dalam Alkitab. Siapa? Ada yang tahu semua? Betul. Bagus. Namanya adalah Daud. Nah, Daud di zamannya adalah seorang yang gagah perkasa, adik-adik. Tahu kenapa Daud tidak takut dan berhasil mengalahkan Goliat? Nah, lagu pujian ini adik-adik menjadi sebuah jawaban. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini adik-adik. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Karena Daud berkenan di hadapan Allah, karena Roh Allah menyertainya. Hosana, haleluya, haleluya. Glory, 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 Allahku luar biasa. Nah adik-adik, lagunya mantap kan? Kenapa Daud itu menjadi orang yang gagah perkasa? Karena Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dan satu lagi adik-adik, karena Daud itu apa? Punya Roh Allah yang menyertainya. Yuk sama-sama naikkan pujian ini adik-adik. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Karena Daud berkenan di hadapan Allah, karena Roh Allah
Allah kita luar biasa. Dia menyertai Daud menjadi pahlawan yang luar biasa, yang gagah perkasa. Dan kakak percaya adik-adik, kalau adik-adik mengasihi Tuhan, pasti Tuhan juga akan menyertai adik-adik menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, bicara pahlawan yang gagah perkasa yaitu Daud. Pada pagi hari ini adik-adik, kalau kita adik-adik yang juga suka menolong orang lain, atau menolong papa, menolong mama, menolong orang yang membutuhkan, bisa disebut juga pahlawan, yaitu pahlawan kecil. Nah adik-adik, kakak percaya pada pagi hari ini bukan hanya Daud saja yang menjadi pahlawan yang gagah perkasa, tetapi adik-adik pun juga bisa menjadi seorang gagah perkasa, pahlawan Tuhan ketika adik-adik menolong orang lain. Iya, yuk kita puji itu adik-adik. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Bila Dia beserta kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Yuk. Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Karena Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Amin adik-adik. Ya, luar biasa. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kakak rindu juga ketika kita bisa memuji Tuhan, kita juga akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Adik-adik yang ganteng-ganteng, adik-adik yang cantik-cantik, pasti sudah siap. Yuk, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian adik-adik. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita Mari adik-adik, semua tutup mata, katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya.
Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati guru-guru yang akan bercerita. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran, yang taat akan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wadidaw, apa kabar? Kayaknya kamu happy banget nih hari ini. Kak, iyalah Kak, aku seneng banget hari ini. Kenapa? Aku baru ikut ibadah sekolah minggu. Aku kan dengar firman Tuhan. Seru deh Kak. Hah? Apa yang seru? Ya, waktu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Tapi rupanya bangsa Israel ketakutan loh Kak. Dia ketakutan. Ya ketakutan. Habis ternyata di orang Filistin itu ada seorang raksasa loh Kak. Ah, raksasa. Iya serem deh Kak. Badannya besar, tinggi sekali. Oh, gitu. Tingginya sampai menyentuh eternit tuh Kak. Tuh tinggi tuh. Tinggi banget ya. Iya Kak. Jadi bangsa Israel jadi pada ketakutan ya Ada pada waktu itu. takut Kak. Lalu? Tentara itu kemudian pada ketakutan Kak. Oh, gitu. Waduh, seru banget ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ketika bangsa Israel pada takut karena Ya, habis- raksasa besar itu. Habis orang Filistin itu raksasa itu kan nantangin orang Israel. Ayo kalau berani maju 1 lawan 1, nggak boleh kerebutan. Oh, gitu. Ya, Terus ada yang berani nggak tuh dari bangsa Israel? nggak ada yang berani Kak. Karena kan dia badannya gede Kak, raksasa Kak, nggak ada yang berani, takut. Bangsa Israel kalah dong. Ya takut mereka pada nggak pada mau maju. Habis Aduh. orang Filistinnya bilang, kalau kamu kalah, kamu jadi budak saya ya. Oh. Tapi kalau aku kalah, ya aku jadi budak kamu, nggak apa-apa. Gitu. Tapi orang Israel takut Kak, habis badannya besar, pasti kalah deh. Aduh. Tapi tadi kamu bilang katanya seru. Wah, Kan- itu dia. Apa yang seru? Benar Kak, seru sekali Kak. Ternyata lagi orang Filistin, Oh. orang Israel itu ditantang. Iya. Tiba-tiba ada anak kecil Kak. Ada anak kecil. Iya, Anak iya. kecil. Ya, remaja lah gitu Kak. Oh, agak gedean gitu Iya, ya. gedean dikit lah gitu. Siapa Dia dia? kan, dia kan lagi nganterin makanan buat kakak-kakaknya kan tentara. Jadi disuruh sama bapaknya dia nganter makanan sama kakaknya. Iya, anak yang baik ya, mau nurut sama orang tua ya, Iya nganterin dong makanan. Kak. Dia anak yang baik, walaupun disuruh ke tempat perang dia nggak takut Kak. Dia sayang sama kakaknya. Wah, hebat itu. Dia anak yang baik, dia penurut sama orang tua ya. Terus anak apa yang dilakukan oleh anak itu? Oh iya Kak. Iya. Kakak tahu nggak namanya Kak? Namanya Namanya siapa? Namanya anak itu
D-A-U-T Kak. D-A-U-T. D. Nah, adik-adik Daud, sekolah Kak. minggu. Oh, Bukan Daud Kak, Daud. Daud. Daud Kak. Oh, namanya Daud. Wah, adik-adik sekolah minggu tahu pasti cerita itu ya. Ya. Daud, pahlawannya bangsa Israel ya. Ya Kak. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud ketika ada di tentara Israel pada waktu itu yang ketakutan? Wah, dengar. Raksasa itu nantangin orang Israel. Mm-mm. Daud nggak seneng Kak. Oh, Dia gitu. kesel, dia marah. Oh. Habis Tuhannya dikata-katain Kak. Katanya kalah, katanya takut gitu. Oh, gitu. Makanya Daud berani maju. Udah kalau gitu saya yang maju. Wah, Wah, hebat gitu Kak, banget berani ya si dia Kak, Daud. berani. Apa yang bikin dia berani ya? Nah, dia kan dulu pernah punya pengalaman Kak sebagai gembala. Waktu dia gembala kan dombanya mau dimakan sama binatang buas. Oh, gitu. Ada harimau, ada beruang. Oh. Tapi dia lawan pakai nama Tuhan. Dia bilang, dalam nama Tuhan, Oh, saya dalam nama lawan Tuhan. kamu. Nah, dia inget itu Kak. Oh, Makanya gitu. dia melawan juga orang Palestina itu Kak. Oh, gitu. Terus dia melawan raksasa itu. Iya Kak, tapi saudaranya sama rajanya sebenarnya Raja Israel takut. Nih sini, pakai baju perang saya aja deh, kata rajanya gitu Kak. Terus dia cobain pakai baju perangnya raja. Iya. Tapi kegedean Kak, berat Kak, berat. Kegedean orang dia gembala suruh pakai baju Iya, dia kan tentara. masih kecil Kak, belum gede Iya. sekali Kak. Kebesaran bajunya udah gitu Iya, berat Kak, ya. berat. Jadi nggak pakai dong dia. Dia nggak pakai, tapi dia percaya sama Tuhan Kak. Oh gitu. Jadi Iya. Daud itu percaya sama Tuhan. Sama Tuhan. Jadi dia melawan Goliatnya dengan apa? Wah, ini Kak serunya. Saya bilang Oh, tadi gitu. seru Kak. Oh itu serunya. dia Coba turun. serunya Dia apa coba? turun. Dia datang kepada Goliat itu Kak. Terus di dekat situ ada sungai. Oh, Kemudian gitu. dia ambil batu kecil Kak. Dia ambil 5 batu kecil. Wah, dia pakai apa namanya itu ya? Umban. Umban? Umban Apa itu kayak ketepel dah Kak, gitu Kak. Kayak ketapel Iya. yang suka main begitu ya. Iya, Lempar-lempar. Ciu, gitu ya. Dikasih batu baru dilempar gitu Kak. Oh gitu. Iya. Terus Daud kan jadi menghadapi si raksasa itu ya. Raksasa itu namanya siapa ya? Nah, raksasa itu namanya Goliat Kak. Oh, Goliat. Oh, kakak baru tahu. Goliat raksasa Filistin ya. Dia Ya, salah betul, satu Kak. tentara bangsa Filistin ya. Betul. Oh, dia pasti pakai pakaian yang lengkap tuh ya. Iya, dia kan tentara Kak. Iya. Kok dilawan pakai batu yang kecil? Apa bisa menang ya Daud ya? Nah, itu Kak, seru Kak. Oh, Jadi, terus? waktu Daud maju, Iya. Goliat marah Kak. Masa aku emang ini dikira anjing? Kamu datang gitu. pakai tongkat lagi katanya gitu. Mau ngusir aku, emang aku anjing gitu. Oh gitu ya. Wah pasti Goliat marah banget ya. Iya Kak. Terus Daud dia pasti bawa si Goliat pasti bawa pedang tuh ya. Iya. Pasti Daud mau dihunus tuh. Apa yang dilakukan oleh Daud? Makanya Daud bilang, ya benar dah Goliat. Kamu datang bawa lembing, bawa tombak, bawa pedang. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Aku percaya sama Tuhan. Apa? Daud menyebutkan bahwa dia datang dengan nama Tuhan. Iya benar Kak. Dia percaya sama Tuhan menolong Karena dia. dia percaya sama Tuhan ya. Iya. Oh begitu. Kemudian setelah dia datang dengan nama Tuhan itu, ya yang dia percayai Allah yang maha hebat, Allah yang perkasa itu, yang sudah menolongnya pada saat dia menjadi gembala tadi ketika dia melawan binatang-binatang buas ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ya, nah Kak, kan dia mau didatengin pakai tombak itu Kak. Dia pinter Kak. Oh, Dia gitu. pinter Kak. Oh. Dia pinter Kak. Dia pinter. Dia ngeles Kak. Dia seru ngeles. sekali itu. Dia ngeles. Iya. Terus dia ambil batunya yang dia udah ambil dari kali itu. Terus dia taruh di umbannya. Dia puter. Dia lepas. Wah. Jatuh kena kepalanya jidatnya Kak. Kena jidatnya Kak. Terus jatuh Goliatnya Kak. Wah, seru sekali ya. Cerita ini ya. Iya Kak. Cerita ini seru banget deh.
Dan Daud akhirnya menjadi pemenang ya. Iya, betul, Dia dia menang. berani, dia berhasil mengalahkan si Goliat, raksasa Filistin itu ya. Iya, iya. Hanya karena dia datang dengan Nama Tuhan. nama Tuhan. Iya, dia Wah. percaya sama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Kak. Wah, dari cerita ini, cerita sekolah minggu yang kamu dengar tadi ya, yang kamu sudah ceritakan sama kakak, kita bisa belajar satu hal. Wah, kita nggak perlu takut ya. Iya, benar Kak, benar, Ya. benar. Oke. Nah, kita salam dulu dengan adik-adik yang Halo, ada di rumah. adik-adik. Halo, salam kenal sama Didot, Ya, jangan lupa Didot. Didot. Ini namanya Didot. Didot. Tadi seru banget ya, dia menceritakan cerita yang dia dengar di sekolah minggu tentang Daud yang berhasil mengalahkan Goliat. Ya. Kunci keberhasilannya, kunci dia berani menghadapi raksasa Goliat itu karena dia percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Dan betul. dia datang bersama Tuhan dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Makanya dia tadi nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Wah, dalam nama Yesus ada kemenangan dan Amin, Daud amin. berhasil menang. Jadi adik-adik, kita juga seringnya takut. Kalau malam-malam takut, mati lampu gelap takut. Dari cerita ini Mati lampu. kita mati lampu. Kamu lagu ingat dangdut, lagu dangdut, mati-mati lampu. Kita jangan nyanyi lagu itu lagi. Kita ingat satu nama, Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam nama ada Yesus. kemenangan. Amin. Jadi ketika kita mati lampu gelap ya, kita ingat ada Tuhan beserta kita. Jadi kita berani, kita lawan iblis itu ya, kita lawan ketakutan itu. Nah juga adik-adik, kamu Didot pernah sakit nggak? Pernah sih Kak, Iya. aku sakit pusing Kak. Oh, pada pusing. Nah, adik-adik juga pernah sakit, kakak juga pernah sakit. Ketika kita sakit, kita pasti takut ya. Aduh, gimana nih? Aku sembuh apa enggak nih? Ya, jangan lupa, kita punya Tuhan Allah yang hebat. Berdoa ya Kak. Ya, kita berdoa. Kita berdoa, makanya kalau berdoa, kita kan selalu diakhiri itu dikatakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saat berdoa kita selalu mengakhiri dengan doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Karena kita percaya ya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Itu firman Tuhan. Tuhan. Jadi kita nggak usah takut ketika kita sakit, kita berdoa sama Tuhan. Bukan hanya kita sakit, kalau mama sakit atau papa sakit atau ada saudara kita yang sakit, ayo kita berani untuk mendoakan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Pasti kita disembuhkan karena tadi firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita juga pernah mengalami kesusahan kan ya? Ya Kak, ulangan Kak, ulangan. Ulangan. Ulangan aku berdoa Kak. Oh, bagus. Jadi ketika ulangan juga jangan mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri, kepintaran diri sendiri, tapi kita bersandar atau percaya kepada Tuhan. Belajar dan berdoa ya Kak. Iya betul Didot, harus belajar juga, tapi jangan lupa berdoa, Doa. minta tolong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Didot kamu tuh pinter Ya dong, Kak. banget ya. Udah pinter Kak udah. Oke, nah adik-adik, hari ini kita belajar satu kebenaran bahwa dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kemenangan. Amin. Amin. Kalau gitu adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Supaya kita juga memiliki keberanian seperti Daud. Ketika menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kesusahan,
kita berani datang melawan ketakutan, melawan kesulitan itu dengan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, sekarang kita berdoa. Didot berdoa. Ya. Yuk. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur mendengarkan kisah tentang kemenangan Daud melawan Goliat. Karena dia memiliki kepercayaan akan Tuhan yang luar biasa. Ia datang melawan ketakutan-ketakutan itu dengan nama Yesus. Kami juga mau percaya kepadamu Tuhan. Kami boleh hidup dan menaruh segala kepercayaan kami kepadamu. Saat kami takut, kami percaya Tuhan bersama kami, memberi kami kemenangan. Juga berkati adik-adik sekolah minggu yang saat ini mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Juga kalau mereka menghadapi kesulitan, kesusahan, ada kebutuhan, Tuhan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau Allah yang mencukupi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, shalom adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ada yang Dah. ngeliatin aku, Kak. Katanya berdoa nggak tutup mata, Kak. Karena aku boneka, Kak. Iya, kamu nggak bisa tutup mata ya, soalnya kamu Boneka, boneka. Kak. Dah, Apa ya? nggak apa-apa. Tapi adik-adik pasti semuanya berdoa dengan baik. Dah. Dadah. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Tiba saatnya sekarang kita mau belajar ayat hafalan nih adik-adik untuk cerita minggu ini. Yuk semuanya buka Alkitabnya. Kita mau belajar ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi adik-adik ya. Ayat hafalan kita diambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ya, itu aja adik-adik ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik ya. Dan kirim melalui grup WA paling lambat hari Kamis minggu ini. Sampai jumpa di ayat hafalan minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Kakak Septim yang telah bercerita. Adik-adik bagaimana? Semuanya diberkati? Kakak pun juga diberkati ya. Kalau hari ini kita dengarkan begitu hebat Tuhan menyertai Daud. Ya, adik-adik, karena Daud sangat mengasihi Tuhan. Daud sangat mencintai Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah kita berdoa bersama-sama. Kita tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah Abi Online di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan menyertai kami dari awal sampai pada akhirnya, semua karena Tuhan sayang kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan selesai di dalam ibadah Abi pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan tolong
Untuk minggu depan kami akan beribadah kembali. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik dan juga orang tua yang telah mengikuti ibadah online Abi Ciujung ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan berkumpul dan bertemu di minggu depan dalam acara yang sama. Jangan lupa ya adik-adik ya, tetap terus mengikuti ibadah online Abi Ciujung. Dah. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Yakobus 4 Yakobus 4 ayat 7. ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Amin. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Yakobus 4 4 ayat ayat 7. 7. Karena Karena itu itu tunduklah tunduklah kepada kepada Allah Allah dan dan lawanlah wan iblis, iblis, maka maka ia ia akan akan lari dari padamu. temamu. Amin. Amin. 2, 3. Ayat hafalan Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Shalom teman-teman, hari ini aku membacakan ayat hafalan Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terima kasih. My name is Christian. Saya akan membacakan ayat hafalan Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Yakobus 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Maka itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Terima kasih.